Shalom sahabat, apa kabar? Ketemu lagi dalam channel saya, channel Renungan Rohani Kristen. Sahabat, topik kita kali ini adalah perasaan tenang dekat Allah. Nats pembacaan kita, Mazmur 62 ayat yang kedua. Demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sahabat, ini adalah ungkapan hati seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang disertai oleh Tuhan, seorang raja yang hebat di dalam berperang, seorang raja yang tentunya dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang membuat hatinya tenang, yang membuat dia bisa merasa nyaman, yaitu Raja Daud. Tetapi ada satu pengakuan yang luar biasa dari Raja Daud bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Sahabat, saya perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tenang adalah berarti tidak gelisah, berarti tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Ayat ini berbicara tentang suasana hati yang aman, suasana hati yang tentram. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa diperlukan ketenangan? Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita perlu ketenangan di dalam kita menjalani hari-hari kita, di dalam kita menjalani hidup. Sahabat, yang pertama, mengapa kita memerlukan ketenangan? Yang pertama, agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mazmur 62 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di sana dijelaskan bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang bermaksud jahat, tetapi nampaknya baik. Kejahatan itu dibungkus dengan baik, dengan kebaikan. Namun di sekeliling kita juga ada orang-orang yang benar-benar baik. Di tengah masalah hidup, kita ditawari jalan keluar dengan cara yang benar, juga tawaran dengan cara yang tidak benar. Maka dengan ketenangan kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Yang kedua, tenang membuat kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Mazmur 62 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 menjelaskan kepada kita bahwa ternyata orang yang tidak tenang tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Allah. Sebaliknya, dengan tenang, maka sahabat dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ternyata yang sering kali membuat kita ragu-ragu untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah ketidaktenangan kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita perlu ketenangan? Ternyata tenang membuat kita memahami firman Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, bahwa ketidaktenangan kita seringkali membuat kita tidak memahami firman Tuhan. Sahabat, memahami artinya mengerti dengan betul dan tahu apa yang akan dikerjakan. Sebab dalam firman itu ada nasihat, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada teguran, dan sebagainya. Jadi, ketika kita memiliki ketenangan, kita dapat memahami dengan benar firman Tuhan. Alasan yang keempat, tenang membuat tubuh kita segar. Amsal 14 ayat yang ke-30 berkata demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ternyata sahabat, ketenangan sangat mempengaruhi
kepada kondisi fisik kita. Banyak ahli kesehatan berpendapat, jika hati tenang dan sukacita, maka imun tubuh bisa terjaga. Bahkan imun tubuh bisa meningkat dengan hati yang tenang. Alasan yang kelima, mengapa kita memerlukan ketenangan? Dengan tenang, kita bisa melihat letak kekuatan kita. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sahabat, masing-masing kita punya potensi dalam diri kita. Namun seringkali ketidaktenangan membuat potensi yang ada dalam diri kita tidak keluar. Maka diperlukan ketenangan untuk mengetahui setiap potensi yang ada dalam diri kita dan bisa menggunakan potensi itu dengan maksimal. Yang keenam, mengapa kita perlukan ketenangan? Dengan tenang, kita bisa memikul beban yang seharusnya dipikul. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 berkata demikian, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sahabat, orang Yahudi memahami ada dua jenis kuk. Pertama adalah beban atau sejenis kayu yang dijadikan bajak dan ditaruh di punggung lembu atau kerbau. Ini berbicara tentang beban. Jadi kuk yang pertama berbicara tentang beban. Tetapi yang kedua, kuk bagi orang Yahudi adalah tanggung jawab. Ketika seorang anak remaja menginjak semakin dewasa, maka anak-anak ini akan dikumpulkan di rumah Tuhan atau di bait Allah. Mereka akan belajar tentang hukum Taurat sampai mereka memahami hukum Taurat itu. Maka ketika anak-anak ini dianggap sudah selesai belajar hukum Taurat, diadakan satu upacara. Anak-anak ini ditaruh satu beban dengan cara ketika mereka dianggap sudah selesai, imam-imam akan meletakkan kitab Taurat itu di atas pundak mereka dan mereka akan berjanji untuk melakukan hukum Taurat itu serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ketika kitab Taurat itu ditaruh di atas pundak mereka, itu bagi orang Yahudi disebut juga dengan kuk. Jadi kuk yang kedua bagi orang Yahudi berbicara tentang tanggung jawab. Sahabat, dalam perjalanan hidup banyak hal yang harus dipikul. Apakah itu masalah? Apakah itu tanggung jawab dan sebagainya? Beban berat membuat orang menyerah. Maka Yesus berkata untuk belajar kepada Dia. Dengan belajar kepada Yesus, jiwa akan tenang dan akhirnya dapat memikul beban itu, dapat mengerjakan tanggung jawab itu. Yang ketujuh, mengapa diperlukan ketenangan? Tenang agar tidak terburu-buru bertindak. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 ayat yang ke-36 berkata demikian, "Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak." Sahabat, tindakan yang terburu-buru tidak akan maksimal hasilnya. Maka dibutuhkan ketenangan sehingga tindakan dan keputusan yang dijalani bisa maksimal. Sebab jika keputusan dan tindakan sudah diambil, maka menyesal kemudian tiada guna. Makanya sahabat, jangan buru-buru membuat keputusan, atau jangan membuat keputusan atau tindakan saat hati tidak tenang. Yang kedelapan,
Mengapa diperlukan ketenangan? Tenang supaya dapat berdoa. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sahabat, ketenangan dibutuhkan agar kita bisa berdoa. Banyak hal yang harus kita sampaikan dalam doa kepada Tuhan. Maka diperlukan ketenangan, sehingga di dalam doa itu kita memahami kehendak Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, memahami jawaban Tuhan atas doa permohonan kita. Sahabat, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kita memperoleh ketenangan? Mazmur 62 ayat yang kedua berbicara kepada kita bahwa sumber ketenangan itu di tangan Tuhan. Bahwa jika kita dekat dengan Allah, maka ketenangan menjadi milik kita. Bagaimana yang dimaksud dekat dengan Allah? Yang dimaksud dekat dengan Allah, yang pertama adalah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak mungkin kita berkata dekat dengan Tuhan, tetapi hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Atau sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, baik melalui firman-Nya, baik melalui doa-doa kita, baik melalui persekutuan-persekutuan ibadah dan sebagainya. Yang kedua, dekat dengan Allah artinya Dia ada di hidup kita dan kita ada di dalam Dia. Yohanes menjelaskan, jika firman-Nya tinggal di dalam kita, itu artinya kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yang ketiga, dekat dengan Allah artinya memiliki pengenalan atau pemahaman tentang Allah. Tidak mungkin kita berkata dekat dengan Allah, tetapi kita tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Tidak memiliki pemahaman siapa Allah itu, tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Sahabat, dekat dengan Allah, maka hatimu tenang. Tuhan Yesus memberkati. Sahabatmu, Modi Nenggolan.